Inilah hati kami. Engkau sungguh sangat mengenal kedalaman hati kami ya Tuhan, kehausan akan hati kami untuk mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan, pakailah setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun juga kepada setiap kami yang mendengarkan. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini sungguh-sungguh boleh memberikan transformasi kepada kami, sehingga kami boleh dipakai oleh Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur bersama-sama. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Saya mewakili majelis hamba Tuhan dan jemaat GKI Pluit menyampaikan salam hangat dan penuh kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara di GKI Surabaya. Kiranya kita boleh semakin bertumbuh, kita boleh terus semakin mengasihi dan mencintai Tuhan, dan Tuhan yang memakai GKI Surabaya ini boleh menjadi perpanjangan kasih Tuhan bagi sesama. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan, di mana hari ini kita akan belajar satu tema kasih dan pengampunan. Dan kita akan membuka satu bagian di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-50. Hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian kita membuka bagian ini, Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Saya mau mengajak kita untuk boleh bersama-sama membaca silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang ke-36, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian membaca ayat yang ke-37. Demikian seterusnya kita bergantian membaca sampai ayatnya yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah orang, apakah perempuan yang menjamahnya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Yesus padanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tiada berhenti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hatinya, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca di dalam bagian ini, di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-50, maka kita tahu dengan jelas bahwa pelayanan Yesus ketika dia memanggil murid-muridnya, maka Yesus melakukan pelayanan-pelayanan yang begitu luar biasa. Bukan hanya mengajar, dia juga melakukan berbagai macam mujizat, menyembuhkan orang-orang yang sakit dan kemudian juga mengusir roh-roh jahat. Bahkan ketika kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang pertama, maka di situ kita melihat bagaimana Yesus juga melakukan satu mujizat yang tidak biasa.
di mana ketika seorang perwira meminta dan memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya, tetapi dia sungkan sekali untuk meminta Yesus datang ke rumahnya, karena itu adalah suatu ketidaklaziman bagi dia sebagai seorang perwira Romawi untuk supaya mengundang orang Yahudi itu masuk ke dalam rumahnya. Dan dia dengan cara, maksudnya dengan Yesus melakukan cara yang begitu luar biasa. Dia hanya berkata dari jarak jauh dan hamba itu yang ada di rumah perwira itu disembuhkan. Dan lanjut di dalam perikop selanjutnya, Tuhan Yesus mampir ke kota Nain di daerah Galilea itu, lalu membangkitkan seorang anak muda dari seorang ibu yang janda itu. Satu peristiwa yang besar, satu peristiwa yang begitu menakjubkan dan membuat Yesus menjadi orang yang sangat terkenal. Yesus mengajar, dia menyembuhkan banyak orang dengan mujizat yang spektakuler dan bahkan membangkitkan orang yang telah mati. Sehingga kita melihat satu kesan yang begitu dalam apa yang dicatat oleh Lukas di dalam ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Di situ dikatakan bahwa semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata demikian. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Jadi pelayanan Tuhan Yesus adalah satu pelayanan yang sangat dikenal, baik itu di wilayah Yudea yang ada di selatan di bawah, maupun daerah yang ada di Galilea yang ada di utara di atas. Sehingga ketika pelayanan Yesus ada di satu kota demi satu kota atau satu desa demi satu desa, maka mendatangkan banyak orang untuk datang berbondong-bondong meminta pemulihan, kesembuhan dan sebagainya. Maka di dalam pasal yang ke-7 ini, Lukas mencatat satu peristiwa, satu kejadian di mana dia menceritakan tentang seorang Farisi yang datang untuk mengundang Yesus. Seorang Farisi yang ada di kotanya itu kemungkinan dia adalah seorang yang terpandang, dia adalah seorang yang terkenal. Dan memang disebutkan namanya adalah seorang yang bernama Simon. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengarkan nama atau sebutan Farisi, pemimpin orang Farisi, kaum Farisi, biasanya ketika kita membaca Injil, baik itu di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka kesan kita itu biasanya apa? Kita mendapatkan kesan itu agak negatif. Orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang kesannya sangat negatif. Di mana Tuhan Yesus pun juga sering kali mengecam orang-orang Farisi. Tetapi sesungguhnya orang-orang Farisi itu tidak semuanya melakukan hal-hal yang jahat. Mereka adalah orang-orang yang begitu luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus pun juga memuji orang-orang Farisi ini sebagai orang-orang yang tekun, di mana kalau kita melihat di dalam beberapa catatan ini, mereka adalah sekelompok orang yang hidupnya penuh dengan komitmen. Hidup yang bahkan rela mati bagi Tuhan. Mereka adalah sekelompok orang yang hidupnya sungguh-sungguh merenungkan dan menerapkan firman Tuhan. Mereka rajin beribadah, mereka berpuasa setidaknya 1 minggu 2 kali. Mereka menjalankan firman Tuhan, menerapkan Taurat itu di dalam kehidupan mereka. Dan bahkan mereka memberikan perpuluhan, persembahan kurban dan lain sebagainya. Dan Tuhan Yesus memuji kehidupan daripada orang-orang Farisi ini. Tetapi dengan satu catatan, jangan mengikuti cara hidup mereka. Dan kemudian kalau kita melihat di dalam bagian yang lain, orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Mereka berusaha untuk hidup suci, hidup menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menjauhi dosa. Dan bahkan terlebih daripada itu, mereka menghindar atau tidak mau dekat-dekat yang namanya orang kafir atau pendosa. Nah, ketika catatan Lukas ini memberitahukan kepada kita bahwa Simon mengundang Yesus untuk datang mampir ke rumahnya, di mana dia akan mengadakan sebuah perjamuan makan. Ini adalah suatu perjamuan yang bagi orang Yahudi pada masa itu adalah sebuah kebanggaan. Jikalau tuan rumah itu mengundang tamu istimewa. Misalnya seperti Indonesia. Indonesia beberapa hari yang lalu dipercayakan untuk menjadi tuan rumah di KTT ASEAN. Maka sebagai tuan rumah kita berusaha untuk menjamu tamu-tamu pemimpin-pemimpin negara ASEAN itu untuk datang dan kita melayani mereka, menjamu mereka sedemikian rupa
dan di dalam berita-berita, baik itu di lokal maupun berita-berita di luar negeri, pada waktu KTT ASEAN itu, gala dinner, itu menjadi sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang menghebohkan dunia, sesuatu yang membuat bangga bagi bangsa Indonesia. Nah demikian juga dengan Simon orang Farisi ini, ketika dia mengundang Yesus datang ke rumahnya, tentu ini menjadi sebuah kebanggaan bagi Simon itu, di mana dia mengundang Yesus yang baginya mungkin ada kemungkinan bagi Simon setelah dia mendengarkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, baik itu dia mengajar dengan cara yang begitu spektakuler, melakukan mujizat penyembuhan yang membangkitkan orang yang mati, mengusir roh jahat. Bagi Simon ini adalah orang yang tidak biasa. Ini adalah orang yang spesial sekali. Dan bahkan ada kemungkinan ketika Simon mengundang Tuhan Yesus, sesungguhnya mungkin Simon orang Farisi ini ingin memastikan dan dia ingin melihat lebih dekat siapakah Yesus itu sesungguhnya. Apakah benar Yesus yang dibicarakan oleh banyak orang itu adalah Nabi Allah, Nabi yang besar. Jikalau itu benar, maka ini menjadi suatu apa? Kebanggaan bagi dia. Karena dia telah mengundang Tuhan Yesus datang dalam perjamuan makan di rumahnya. Yesus menerima undangan Simon dan Yesus makan bersama-sama dengan tamu-tamu yang lainnya. Tetapi di dalam ayat yang ke-37, ketika peristiwa perjamuan makan itu berlangsung, tiba-tiba disebutkan bahwa di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Nah ini sangat menarik sekali. Di sebuah kota itu, di mana Simon tinggal, ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa. Nah yang anehnya adalah perempuan ini tidak disebutkan namanya. Jadi kita tidak mengenal siapa nama perempuan ini. Kalau di dalam catatan Matius, Markus, Yohanes, ini sangat berbeda dengan apa yang dicatat oleh Lukas. Kita meyakini bahwa peristiwa pengurapan Tuhan Yesus ketika misalnya Maria Magdalena yang dicatat di dalam bagian Injil yang lain, itu sangat berbeda dengan apa yang dicatat di dalam Injil Lukas ini. Namanya tidak disebut, bahkan dia juga tidak disebutkan apa yang menyebabkan dia dilabelin sebagai perempuan yang berdosa. Nah beberapa penafsir menyebutkan bahwa ketika seorang perempuan itu disebut sebagai berdosa, ada kemungkinan dia adalah wanita perempuan tunasusila atau pelacur, wanita yang hidupnya tidak benar. Tetapi kita tidak bisa memastikan apa yang menjadi sebutan daripada perempuan ini dikenal sebagai seorang yang berdosa. Mungkin saja dia bukan hanya pelacur, tapi mungkin dia berselingkuh dengan lelaki lain, atau mungkin dia adalah melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang lainnya, atau dia mantan narapidana kah, atau dia mantan pencuri kah, dan sebagainya. Tetapi intinya adalah dia adalah seorang perempuan yang sangat dikenal dengan label perempuan berdosa. Nah ini adalah label yang melekat pada dirinya. Nah seorang yang terlabel dengan sangat negatif tentu adalah sesuatu hal yang sangat tidak nyaman. Misalnya kayak kita gitu ya. Kita mungkin punya sebutan masing-masing dari masa kecil kita gitu ya. Misalnya si gemuk, si tinggi, si kurus dan sebagainya. Itu label gitu ya. Bahkan mungkin di dalam pelayanan kita gitu ya. Kita misalnya dia bagian konsumsi, selalu ada labelnya konsumsi gitu ya. Karena apa yang dikerjakan konsumsi selalu. Jadi kalau di dalam kepanitiaan paling gampang kita paling ingat si A saja seksi konsumsi gitu ya. Acara itu adalah label yang melekat. Kalau labelnya positif itu kita tentu punya kebanggaan gitu ya. Misalnya si A itu adalah orang yang hebat, dia pengusaha hebat, dia orang yang pintar, dia punya usaha, dia punya keluarga yang baik dan sebagainya. Itu adalah label yang baik. Tetapi kalau kita mempunyai label yang kesannya negatif, itu akan membuat sangat tidak nyaman. Saya memakai diri saya misalnya. Contoh Tommy misalnya. Mantan narapidana misalnya ya. Wah, mantan narapidana itu akan membawa label seumur hidup di dalam diri saya. Kemana-mana orang tahu, contoh Tommy itu adalah mantan narapidana. Nah ketika label negatif itu ada di dalam diri seseorang, maka di dalam kehidupan secara sosial pasti
banyak orang-orang yang mendekat atau menjauh. Menjauh. Berbeda dengan label kalau seseorang itu punya kesan positif. Orang-orang pasti akan lebih mendekat. Demikian juga misalnya kita di tengah-tengah keluarga, kita yang punya anak-anak, kita pasti mengingatkan kepada anak-anak. Nah, kalau bergaul jangan sama teman-teman yang apa? Yang baik atau yang nakal? Jangan dekat-dekat sama teman yang nakal. Kita pasti mengingatkan. Karena kenapa? Kita tidak mau anak kita rusak. Nah, demikian juga dengan perempuan ini. Secara sosial kita dapat memastikan bahwa dia adalah orang-orang yang diekskomunikasikan. Dia adalah orang yang tidak dipedulikan oleh lingkungannya. Apalagi di dalam tradisi Yahudi, perempuan itu masuk di dalam kelas kedua, second class. Sehingga ketika di dalam sebuah perjamuan makan, dalam tradisi orang Yahudi itu, tuan rumah pasti akan memisahkan antara ruang perjamuan makan untuk laki-laki dan ruang perjamuan untuk perempuan. Nah, perempuan yang masuk ke dalam ruangan perjamuan laki-laki itu hanyalah seorang hamba perempuan yang tugasnya membawa makanan. Hanya membawa makanan saja, selebihnya tidak boleh masuk. Maka di dalam peristiwa ini, Lukas memberikan satu catatan yang penting buat kita. Bahwa ketika perempuan yang berdosa itu mengetahui bahwa Yesus datang di kotanya dan mampir ke rumah seorang Farisi yang bernama Simon, ini merupakan satu tantangan tersendiri bagi dia. Untuk masuk ke semua rumah orang Farisi, apalagi dia dengan statusnya sebagai perempuan yang berdosa, yang sangat dikenal di dalam lingkungan kotanya, itu sesuatu hal yang sangat tidak mudah. Tapi dia masuk, dia tidak menutupi dirinya, dia tidak menyembunyikan akan perasaan bersalahnya dia di depan umum, dia tidak menjaga image-nya supaya semua orang itu bisa menerima dia tidak menutupi atau membungkus dirinya dengan sebuah kebaikan, tidak. Tapi dia berusaha untuk datang menerobos, dia hanya membawa apa yang dia miliki, sesuatu yang sangat berharga, dia masuk, bahkan masuk ke dalam ruangan perjamuan laki-laki itu. Lalu apa yang dia lakukan? Sesuatu hal yang luar biasa. Dia berada di belakang kakinya Yesus. Apa yang dia lakukan? Setidaknya ada 5 hal yang dia lakukan. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menangis. Dia menangis di belakang kaki Yesus. Lalu dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Dan kemudian dia menyekanya dengan rambutnya. Seorang perempuan Yahudi, biasanya rambutnya itu tertutup. Dia tidak boleh membuka tirai yang menutupi rambutnya itu di depan umum. Karena itu adalah sesuatu perbuatan yang tidak biasa dilakukan oleh perempuan Yahudi pada masa itu. Dan kemudian dia mencium kaki Yesus. Lalu yang terakhir dia meminyaki kaki Yesus itu dengan minyak wangi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika perempuan itu melakukan hal yang tidak biasa itu, suatu perbuatan yang tidak lazim. Seharusnya seorang perempuan yang tadi saya katakan harusnya membawa makanan saja, tetapi dia melakukan sesuatu yang berbeda. Dia menangis di hadapan Tuhan Yesus, dia mencium kaki Yesus, dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang membuat harum satu ruangan itu. Dan Simon sebagai tuan rumah begitu kaget. Kaget sekali dan memberikan satu respon yang agak negatif ketika dia melihat apa yang dilakukan oleh sang perempuan ini. Sehingga Simon dengan sikapnya dia mulai meragukan, siapakah Yesus? Kalau di awal Simon merasa bahwa Yesus itu adalah orang yang tidak biasa, dia adalah nabi Allah, tetapi kenapa Yesus membiarkan dirinya disentuh oleh perempuan berdosa yang dia kenal itu? Bukankah seorang nabi Allah, dia adalah seorang yang hidupnya suci? Bukankah nabi Allah adalah seorang yang
tidak mau melakukan dosa? Bukankah seorang nabi Allah, dia hidupnya tidak menajiskan dirinya, tetapi berbeda dengan Yesus. Dia membiarkan dirinya disentuh oleh perempuan itu yang mengurapi kakinya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tindakan atau pemikiran seperti Simon ini seringkali juga tanpa sadar kita juga lakukan. Kita sering kali menilai seseorang itu dari apa? Penampilannya, dari bibit bebet bobotnya, dari performance-nya, dia baik atau tidak. Kita sering melakukan hal itu. Dan tanpa sadar, kita menilai seseorang itu dari apa yang dia perbuat. Kita melihat dari label apa yang ada pada dirinya. Apakah label dia adalah label yang positif atau label yang negatif? Sehingga kadang-kadang kita menganggap bahwa diri kita jauh lebih baik, jauh lebih benar, jauh lebih saleh hidup kita daripada orang lain. Dan tanpa disadari bahwa sesungguhnya hal-hal seperti itu bisa jauh lebih menakutkan daripada orang-orang yang belum kenal kepada Tuhan. Saya mau menceritakan sebuah kisah fiksi. Di sebuah gereja di negara entah berantah gitu ya. Ada satu gereja di mana mereka sedang beribadah pada hari Minggu ini seperti kita. Mereka memuji Tuhan dengan begitu hikmat. Mereka merenungkan firman Tuhan dengan begitu luar biasa. Mendengarkan dengan antusias. Namun pada satu minggu, ada seorang anak pemuda yang duduk di tengah-tengah ibadah ini. Dia memuji Tuhan, dia beribadah seperti biasanya. Namun ketika firman Tuhan itu dilakukan oleh hamba Tuhan, maka tiba-tiba handphonenya itu berbunyi. Ya, dia lupa mematikan handphonenya itu dalam mode silent. Nah, lalu dia cepat-cepat matiin handphonenya. Setelah selesai ibadah, maka dia dikunjungi oleh ibu-ibu. Pemuda ini dia ditegur. Nah, lain kali handphone kamu dimatiin ya waktu ibadah ya. Iya ai gitu ya. Lalu datang lagi asuk-asuk. Dek, lain kali handphone kamu jangan lupa dimatikan ya waktu ibadah. Tadi Om terganggu waktu ibadah. Karena mendengar handphone kamu, Om jadi bangun. Gitu ya. Wah, banyak teguran-teguran yang akhirnya datang ke telinga sang anak muda ini. Lalu dia pulang, dia tahu dia melakukan kesalahan tanpa sengaja. Dia lupa mematikan handphonenya. Dan dia kembali Senin, Selasa dia kerja. Dalam pekerjaan dia sudah banyak hal yang menumpuk, mumet. Lalu dia ingin santai sejenak. Pada waktu dia ingin santai, dia biasanya pergi ke kafe gitu ya. Biasa anak-anak muda kalau pergi me time gitu ke kafe gitu ya. Dia pergi ke kafe favoritnya, dia memesan kopi favorit dia, kesukaan dia. Nah, waktu dia sudah mengambil kopi pesanannya, lalu dia ingin menuju kepada meja tempat di mana dia mau duduk, tanpa sengaja dia menyenggol seseorang. Nah, waktu dia terjadi senggolan itu, orang itu juga sedang memegang gelas dan akhirnya tumpah, jatuh dan gelasnya itu pecah gitu ya. Lalu pemuda ini kaget sekali gitu ya. Dia tidak sengaja dia meminta maaf. Aduh maaf ya, saya ganti ya gelas kamu sama kopi kamu. Lalu orang yang tersenggol itu dia mengatakan, oh enggak apa-apa. Udah biasa kok, tenang aja, nanti enggak perlu diganti. Dia heran sekali. Kenapa pemuda ini yang dia tidak kenal begitu baik sama dia. Tidak memarahi dia, tidak menegur dia dengan sangat kasar. Lalu terjadi percakapan dan akhirnya mereka bersahabat berteman. Dan pada waktu dia pulang, dia bingung sekali lalu dia membandingkan dengan kejadian pada waktu Minggu dia ke gereja. Hanya sebuah kesalahan kecil yang dia lakukan. Banyak jemaat yang menegur dia. Tetapi ketika dia melakukan kesalahan yang fatal di kafe tadi, orang yang tidak dikenal justru menerima dia, menyambut dia. Lalu sejak itu dia mulai berpikir di dalam hatinya, mulai saat ini saya tidak mau ke gereja lagi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita giat melayani Tuhan, jangan sampai kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Kita merasa bahwa hidupnya jauh lebih saleh daripada orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ketika kita belajar
melihat orang lain yang melakukan kesalahan demi kesalahan, apakah kita bisa untuk menerima dan mengasihi mereka? Maka ketika peristiwa yang dicatat di dalam Lukas pasal yang ke-7 ini, Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi respon Simon. Maka Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Sebuah perumpamaan yang sederhana, sebuah perumpamaan yang sebenarnya tidak diperlukan jawaban. Karena perumpamaan ini kita sudah pasti tahu jawabannya. Lalu Yesus mengatakan ada 2 orang yang berhutang. Yang satu 500 dinar, yang satu lagi 50 dinar. Nah 500 dinar itu boleh kita hitung-hitung kira-kira upah 20 bulan kerja. Lalu yang 50 dinar itu kira-kira kita hitung 2 bulan kerja. Jadi satu perbandingan yang sangat kontras. Satu yang 20 bulan gaji kerja, satu yang 2 bulan gaji gitu ya. Nah ketika mereka berhutang kepada sang peminjam uang, dua-duanya nggak bisa sanggup untuk melunasinya. Lalu dikisahkan dalam perumpamaan ini, sang peminjam uang itu menghapus. Nah kata menghapus ini lebih tepatnya adalah melupakan atau membatalkan hutang-hutang mereka. Nah muncul sebuah pertanyaan, kira-kira siapakah di antara yang punya hutang ini yang akan lebih mengasihi sang peminjam uang ini, sang tuan ini? Kira-kira yang lebih besar atau yang lebih kecil? Yang lebih besar kan hutangnya. Kalau misalnya kita punya hutang 1 triliun gitu ya. Kemudian hutang kita dihapus, dianggap batal, dianggap lunas. Kita seneng gak? Wah seneng banget. Ya, kita gak perlu bayar hutang lagi. Kita pasti akan lebih mengasihi dan terima kasih banget gak sama yang kita pinjemin uangnya. Kita udah kamsia-kamsia gitu ya. Mungkin kita udah berlutut gitu ya, menyembah dia, terima kasih karena hutang kita yang besar itu gak perlu dibayar lagi. Maka Tuhan Yesus memberikan satu pertanyaan ini kepada Simon. Dan jawabannya persis seperti apa yang kita tahu, bahwa pasti yang hutangnya lebih besar yang akan lebih mengasihi sang peminjam uang itu. Nah dari sini apa yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah kita perlu belajar untuk menghargai anugerah Tuhan. Orang yang sedikit mengalami pengampunan adalah orang yang sedikit mengerti akan anugerah Allah. Orang yang sedikit melihat dirinya dan dosanya akan sedikit mengenal bahwa dia adalah orang yang memerlukan pengampunan dari Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita menganggap bahwa diri kita itu lebih baik, lebih layak, lebih cukup diterima, lebih aktif, lebih dihormati, maka sesungguhnya di dalam hati kita yang paling kecil, seringkali kita menganggap bahwa kita gak butuh pengampunan Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita jauh lebih baik daripada orang lain. Hidup saya lebih saleh. Maka disinilah Tuhan Yesus mau membongkar sebuah konsep yang salah dari si Simon dan juga konsep kita yang sering kali salah. Ketika kita hidup baik, kita tidak mencuri, kita tidak berbohong, kita tidak sombong, kita tidak mempunyai satu rasa iri, tidak mempunyai rasa keinginan untuk memiliki barang orang lain dan sebagainya. Kita rajin berdoa saat teduh, melayani Tuhan. Kita menganggap bahwa diri kita itu jauh lebih baik. Inilah yang ada di dalam hidup seorang Simon, orang Farisi ini. Dan Tuhan Yesus mau membongkar semuanya itu. Sehingga kita melihat satu kontras yang sangat besar di dalam ayat 44 sampai ayat yang ke-46. Di mana antara Simon, orang Farisi itu dengan perempuan yang berdosa ini. Simon tidak memberi air untuk membasuh kaki Yesus ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam rumahnya. Tetapi perempuan itu memberikan air matanya dan menyekaknya dengan rambutnya. Simon tidak mencium Yesus seperti kebiasaan orang-orang Yahudi ketika menyambut tamu-tamu yang datang. Tetapi perempuan itu mencium kaki Yesus tiada hentinya. Simon tidak meminyaki kepala Tuhan Yesus sebagai bentuk penghormatan kepada tamu khusus, tamu undangan yang spesial. Tetapi perempuan itu
meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Simon tidak melakukan sebuah hospitality, sebuah keramah tamahan yang wajar, yang standar, yang pada umumnya dilakukan oleh sang tuan rumah kepada tamu yang datang ke rumahnya. Sehingga perempuan ini ketika dia bertemu dengan Yesus, dia sungguh-sungguh tahu bahwa dirinya adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dia membutuhkan anugerah Tuhan. Maka Yesus memberikan sebuah pengharapan kepadanya. Satu kalimat yang Yesus ucapkan kepada dia, dosamu telah diampuni. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah kalimat Tuhan Yesus yang sangat penting. Sebuah kalimat Tuhan Yesus yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Sebuah kalimat yang dibutuhkan oleh dunia ini. Dosamu telah diampuni. Ini adalah sebuah kalimat yang jauh lebih besar daripada semua kalimat penghiburan apapun. Ketika kita mendapatkan kabar tentang selamat kamu menjadi CEO daripada sebuah perusahaan swasta dan sebagainya, tidak akan bisa dibandingkan dengan sebuah kalimat Tuhan Yesus ini. Dosamu telah diampuni. Sebuah kalimat penghiburan bahwa selamat, Anda mendapatkan kenaikan gaji atau keuntungan yang sekian kali lipat. Tidak bisa dibandingkan dengan kalimat Tuhan Yesus ini, bahwa dosamu telah diampuni. Inilah yang dibutuhkan oleh dunia. Inilah yang dibutuhkan oleh setiap kita manusia yang berdosa. Bahwa dosamu telah diampuni. Tuhan Yesus mengasihi perempuan yang berdosa ini dengan begitu luar biasa. Tuhan Yesus menerima perempuan yang berdosa, yang punya label, yang dikenal oleh masyarakat di kota itu sebagai label pendosa. Demikian juga kita. Kita membutuhkan anugerah Tuhan. Hidup kita sebagai manusia adalah hidup yang sangat rapuh. Seperti sebuah gelas atau keramik yang ketika hancur, itu layaknya apa? Dibuang atau dipakai lagi? Dibuang. Kalau kita punya gelas, cangkir, mangkok gitu ya. Kalau pecah, kita buang kan? Kita ganti yang baru. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan hal itu. Nah, saya teringat ada sebuah seni yang bernama seni kintsugi dari Jepang. Ini adalah sebuah seni yang sangat istimewa, di mana gelas atau keramik atau mangkok gitu ya, yang dari sifatnya keramik, yang pecah itu, di mana kita sebagai pemiliknya sangat sayang kepada gelas atau cangkir yang biasa kita minum. Kita suka, waktu dia pecah, jatuh, kita mau ganti yang baru, rasanya nggak enak. Nah, maka ada satu seni namanya kintsugi yang merepair, yang memperbaiki pecahan-pecahan itu menjadi lebih berharga. Yang tadinya pecah, tinggal dibuang, tetapi ketika disentuh dengan sebuah seni kintsugi, menjadi sebuah bentuk mangkok, keramik, gelas yang jauh lebih berharga daripada sebelumnya dan lebih bernilai. Itulah hidup saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang hidupnya rapuh, yang bisa hancur kapan saja. Tetapi Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dia memulihkan kita, Dia yang mengangkat kita. Dan Dia mengatakan kepada kita dengan satu kalimat yang memberikan penghiburan kepada kita. Dosamu telah diampuni. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Hidup kita yang sekalipun hancur, berkeping-keping, tetapi Tuhan bisa memulihkannya. Tuhan bisa mengampuni kita apapun dosa kita, asalkan kita sungguh-sungguh bertobat datang kepada Dia. Karena seperti apa yang dikatakan oleh Charles Spurgeon, dia mengatakan begini, bahwa tidak ada satu manusia pun yang dapat membeli pengampunan Tuhan dengan cara apapun. Dengan cara membeli, mengorbankan apapun untuk membeli pengampunan daripada Tuhan. Nggak ada. Kita tidak punya kapasitas apapun untuk membeli pengampunan yang Tuhan berikan itu kepada kita.
Dengan cara kita berpuasakah? Dengan cara kita beramalkah? Dengan cara kita berbuat baikkah? Tidak satu pun yang mampu untuk kita bisa layak di hadapan Tuhan. Tetapi kita bersyukur, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengampun, yang menerima kita apa adanya. Tetapi ketika Dia menerima kita apa adanya, Dia tidak mau menjadikan kita apa adanya. Dia mau menjadikan kita apa? Lebih berharga, lebih mulia. Sehingga melalui renungan kita pada pagi hari ini, setidaknya ada 4 hal yang bisa kita bawa pulang bersama-sama. Yang pertama adalah kita boleh belajar dari kisah ini bahwa pengampunan Tuhan Yesus itu berlaku sampai sekarang. Dan pengampunan Tuhan Yesus itu bukanlah pengampunan yang murahan. Bahwa pengampunan Tuhan Yesus itu bukanlah pengampunan yang terbatas. Pengampunan Tuhan Yesus tidak terbatas. Dia menerima siapa saja yang datang kepadanya. Dia selalu menyambut kepada kita yang datang kepada Dia. Pengampunan Tuhan Yesus adalah satu pengampunan yang sangat mahal, yaitu kita dibeli dengan darah-Nya. Kita telah dibayar lunas, sehingga kita tidak perlu membayar hutang dosa kita. Karena semuanya itu telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, yang kedua, ketika kita belajar melalui renungan pada pagi hari ini di dalam Lukas pasal yang ke-7, maka pengampunan Tuhan Yesus itu seharusnya memotivasi kita untuk mengampuni orang lain. Kita adalah orang-orang yang telah dikasih oleh Tuhan Yesus terlebih dahulu. Seperti yang terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19. Firman Tuhan di situ mengatakan kita mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka disinilah kita belajar bahwa ketika kita melihat kasih Tuhan, seharusnya inilah yang memotivasi kita untuk mengampuni orang lain. Kita adalah orang yang diterima oleh Tuhan, mengapa kita tidak menerima orang lain yang bersalah kepada kita? Seringkali kita sulit sekali untuk menerima orang yang bersalah kepada kita. Kita mengatakan kita memaafkan dia, tetapi proses hukum tetap berjalan. Ada banyak kisah-kisah orang-orang Kristen yang begitu luar biasa mengasihi tanpa syarat. Dan biarlah kita pun juga belajar seperti Tuhan Yesus. Yang ketiga, bahwa pengampunan Tuhan Yesus itu seharusnya juga memotivasi kita untuk melayani lebih sungguh. Kita melihat perbandingan kontras tadi antara Simon, orang Farisi ini dengan perempuan tadi yang berdosa. Perempuan ini melakukan apa yang terbaik yang bisa dia lakukan untuk Tuhan Yesus. Tetapi Simon hanya melihat, dia hanya memandang jarak jauh. Dia tidak melakukan apa-apa. Dan bahkan dia hanya menuduh, membuat satu pemikiran, Yesus ini adalah orang yang tidak baik, tidak benar, dia bukan nabi. Dan yang keempat, pengampunan Tuhan Yesus itu seharusnya memotivasi kita untuk mengabarkan kabar baik. Dunia membutuhkan kabar baik ini. Dunia membutuhkan suara Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada sang perempuan berdosa ini. Dosamu sudah diampuni. Ini adalah sebuah kabar baik yang melampaui daripada kabar baik manapun. Dunia membutuhkan kalimat ini. Sehingga ketika kita belajar merenungkan firman Tuhan pada bagian ini, mari kita melihat, kita tidak melihat bahwa diri kita ini jauh lebih baik daripada siapapun. Kita adalah orang-orang Kristen yang harusnya belajar untuk menerima siapapun juga, tanpa memandang label yang melekat pada dirinya, kekurangan pada dirinya, dan kita bisa menerima siapapun. Seperti seorang teolog dan juga seorang sastrawan, dia mengatakan begini, menjadi seorang Kristen berarti bisa mengampuni siapapun yang tidak dapat diampuni atau yang dimaafkan. Karena Tuhan telah mengampuni kita yang tidak dapat diampuni. Saya ulangi, menjadi seorang Kristen berarti mengampuni yang tidak dapat diampuni. Karena Tuhan telah mengampuni kita yang tidak dapat diampuni. Inilah hidup kita yang seharusnya menjadi contoh teladan. Bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi dan juga orang-orang yang menerima mengampuni orang-orang yang
mempunyai kesalahan pada kita. Dan kiranya melalui firman Tuhan ini, kita semakin terus bertumbuh, semakin terus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, sekalipun mereka punya kelemahan dan kekurangan. Kiranya firman Tuhan boleh menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama pada pagi ini. Tuhan, seringkali kami menganggap diri kami lebih baik. Kami lebih dihormati, diterima oleh masyarakat karena status label kami adalah baik, positif. Tetapi ketika kami mengetahui ada rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang punya label negatif, maka sikap kami seringkali cenderung untuk menjauh. Kami tidak mau tercemar, kami tidak mau dirusak oleh mereka, kami punya ketakutan. Tetapi sesungguhnya ketika firman Tuhan memperlihatkan kepada kami akan hal ini, Tuhan sadarkan kami. Biarlah kami boleh menjadi seorang Kristen yang boleh menerima siapapun tanpa label yang melekat pada diri mereka. Ajar kami ya Tuhan untuk mengasihi sesama kami dengan lebih sungguh. Ajar kami, bimbing kami supaya kami boleh menjadi contoh teladan yang membimbing saudara-saudara kami di dalam segala kelemahan, di dalam kekurangan mereka. Kami melayani mereka, membimbing mereka mengenal Tuhan, sehingga melalui kami, kehidupan kami menjadi saksi dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pakailah hidup kami